syukur dan kolekte ibadah minggu di rumah-rumah dapat diambil di Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKI Kanaan pada saat menyampaikan kolekte atau persembahan yang telah terkumpul. Ketentuan ini berlaku sampai dengan penetapan lebih lanjut dari pemerintah. Diharapkan warga jemaat selalu mendukung dalam doa agar upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengendalian penularan COVID-19 segera berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya pengumuman penerimaan mahasiswa baru STT Sekolah Tinggi Teologi GKI Program Sarjana Prodi Teologi atau STH dan Program Magister Prodi Teologi atau MTH untuk tahun akademik 2020-2021. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKI Kanaan. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat Kanaan, terutama orang tua dan anak-anak sekolah hari Minggu, bahwa kegiatan sekolah hari Minggu ditiadakan pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dilaksanakan. Yang berikutnya, menindaklanjuti keputusan sidang Majelis Jemaat tanggal 8 Februari 2020. Pada tanggal 19 Februari 2020, BPH telah membayar uang muka atau DP harga tanah di Putri Junjung Bui 3 sebesar 50 juta. Untuk pelunasan harga tanah dimaksud, BPH Majelis Jemaat GKI Kanaan masih mengharapkan dukungan dan partisipasi anggota jemaat melalui amplop yang telah disampaikan kepada warga jemaat dan yang disediakan dalam kotak di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikutnya, akhir tahun 2020 adalah berakhirnya masa kepengurusan BPH Majelis Jemaat GKI Kanaan dan masa jabatan penatua diakon Majelis Jemaat GKI Kanaan. Untuk memilih calon penatua diakon masa jabatan tahun 2021 sampai 2025, BPH Majelis Jemaat GKI Kanaan akan melaksanakan penjaringan dengan menyampaikan formulir kepada jemaat mulai bulan Maret 2020. Mengingat kebutuhan pelayanan dan jumlah anggota jemaat yang semakin meningkat, BPH Majelis Jemaat akan mengangkat 54 orang penatua dan 54 orang diakon. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon partisipasi warga jemaat untuk memilih dan mengajukan 1 orang calon penatua dan 1 orang calon diakon dengan mencantumkan nama pada formulir yang telah disediakan. Formulir yang telah diisi agar disampaikan kepada BPH Majelis Jemaat dengan diantar langsung setiap hari kerja, Selasa sampai Sabtu pukul 8 sampai pukul 2 siang, atau melalui penatua diakon terdekat. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, demikian berita jemaat bagi kita pada hari ini. Selanjutnya akan ada berita tambahan atau informasi tambahan yang disampaikan dari Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Kanaan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu, di mana saja yang menyaksikan program pelayanan ibadah minggu live streaming ini, saya atas nama Ketua Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Kanaan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Leonard S. Angkum dan keluarga yang sudah membantu kita dalam pengadaan sarana prasarana multimedia milik gereja GKI Kanaan. Karena itu pada hari Rabu yang lalu saya, Bung Dery dan juga Pak Edi sudah ke Banjarmasin untuk membeli peralatan yang diperlukan. Dan puji Tuhan, alat yang kita miliki ini luar biasa bagusnya. Dan kita gunakan untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa merasakan perbedaan jika siaran langsung dengan handphone, dengan kamera langsung. Dan sejak Jumat lalu kita sudah mengadakan pelayanan Friday Worship dan juga ibadah hari Minggu ini. Nah, harapan kita Tuhan Yesus memberkati Pak Leo sekeluarga. Terima kasih di tengah pandemi COVID-19 ini, kita
sangat dibantu sekali ibadah-ibadah dapat disiarkan secara langsung melewati gedung gereja. Harapan kami tidak hanya ibadah minggu dan juga pelayanan Friday worship saja, tapi juga ibadah-ibadah kategorial dapat dikerjakan di gereja ini dan disiarkan secara langsung karena kita sudah memiliki sarana prasarana yang mumpuni. Nanti secara tertulis kami akan laporkan karena sebagian peralatan masih kita pesan karena di Banjarmasin tidak banyak tersedia, hanya beberapa item saja yang kita sediakan. Yang kedua, harapan kami Bapak Ibu tetap ikut aktif mengikuti perkembangan pelayanan GKI Kanaan melewati ibadah live streaming. Karena kita tahu bahwa keadaan sekarang membatasi perjumpaan kita secara langsung, tapi itu tidak membatasi dan tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Tuhan dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk terus terlibat dalam pelayanan ini. Nah, kami berterima kasih hari ini kita boleh kembali beribadah, kurang lebih ibadah yang minggu kelima dari tanggal 22 Maret sejak pandemik COVID-19 ini melanda kita Indonesia. Baik, demikian informasi ini kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita dari PKJ nomor 4, bait pertama dan bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menerima potum dan salam yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Litani pengakuan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar.
Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, bait pertama, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi ini terdapat dalam Mazmur 116, bait yang pertama sampai yang keempat dan bait yang ke-12 sampai yang ke-19. Dengan perikop terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegeraman terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan. Kami ulangi. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ayat yang ke-12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu. Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu. Ya Yerusalem, haleluya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Mari kita puji Tuhan dari hidupku berharga bagi Allah. Hidung pujian. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita.
Dia tak relakan segalanya. Dia salib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon penyertaan Tuhan untuk saat kami membaca dan belajar dari firman-Mu. Kuasa Roh Kudus, harapan kami, Itu boleh memberikan kekuatan kepada yang memampukan kami mengenal, mengerti firman-Mu. Dalam surga, Bapa boleh padamkan suara-suara hati kami, ego kami, yang akan menghalangi kami boleh mengerti firman-Mu. Firman-Mu Bapa, kami semua sudah untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka.
Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik ketika kalau kita lihat ayat yang ke-16 dari pembacaan kita tadi, dikatakan di sana, tetapi ada sesuatu yang menghalang mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Sesuatu yang menghalang mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal. Jadi kita harus pastikan mereka bukan tidak melihat, tapi tidak mengenal. Dalam teks aslinya itu ginosko, bahasa Yunani, itu mengenal, iya, juga mengetahui. Tapi kalau mengetahui yang digunakan dengan ginosko, itu harus mengetahui yang betul-betul. Artinya memahami betul-betul, itu mengetahui. Nah tapi juga itu bisa kadang-kadang digunakan begini. Ketika orang dengan ciri tertentu, entah dari suaranya, entah dari melihat gerak-geriknya atau apa, dia mengenal seseorang, maka itu digunakan kata ginosko. Jadi murid-murid ini tidak mengenal, tidak menyadari, tidak memahami. Walaupun mereka bertemu kerap, mungkin mereka tidak melihat cirinya, tidak mendengar suaranya yang sama atau apa, kita tidak tahu. Tapi memang ada sesuatu di sana. Nah ini menarik. Kenapa mereka bisa mengalami hal seperti itu? Kalau kita baca ayat yang ke-21, di sana dikatakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ini rupanya yang menjadi penghalang mereka. Jadi mereka berharap sebetulnya Yesus tidak seperti yang mereka lihat saat ini, yang mereka lihat kemarin. Mereka sebenarnya berharap Yesus dengan segala kuasanya, dengan segala mujizat yang dia bisa lakukan, dia bisa menjadi pemimpin, menjadi panglima perang barangkali untuk mereka. Kita bisa bayangkan orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, bahkan orang mati bisa dihidupkan. Kalau orang seperti ini menjadi panglima perang, mau berapapun musuhnya, tidak jadi masalah. Semua mereka, ada prajurit mati, hidupkan, mati, hidupkan. Ada yang patah kakinya, pulihkan. Ini bayangan mereka. Itu sebabnya ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka sama sekali tidak pernah berpikir bahwa itu Yesus. Yang kami lihat, dia disalibkan, dia mati, dan dikuburkan. Memang ada teman-teman kami, ada para murid-murid perempuan bercerita bahwa dia bangkit. Tapi itu tidak masuk dalam pikiran mereka. Tidak masuk akal bagi mereka. Orang sudah mati, hidup lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus yang ada di depan mereka berbeda dengan Yesus yang mereka pikirkan. Inilah cara berpikir manusia duniawi. Ya. Manusia berpikir tentang Tuhan atau berpikir tentang Yesus. Mereka katanya mencari Yesus, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka sebetulnya sedang mengisi otak dengan konsep yang mereka bangun sendiri. Kalau Tuhan tuh begini. Itu syarat Tuhan. Kalau Yesus, kalau dia dikatakan nabi harus begini. Apalagi kalau dia disebut anak Tuhan harus begini. Ini
yang mereka isi ke dalam otak mereka. Sehingga ketika sekarang kedua orang murid ini misalnya bertemu dengan Yesus, mereka pikir, itu pasti orang lain. Tidak mungkin, dia kan sudah mati. Kalaupun mereka sudah pernah dengar cerita-cerita bagaimana Yesus mengajar mereka, rubuhkan bait Allah ini, aku akan bangun itu dalam 3 hari. Mereka tidak mengerti. Ketika Yesus mengatakan, hanya ada satu tanda, itu tanda Yunus. Apa artinya? Maksudnya Yunus 3 hari di perut ikan, maka Yesus pun akan 3 hari di perut bumi. Tapi itu kan tidak sama dengan apa yang mereka bayangkan. Saya berpikir Yesus yang panglima perang, yang gagah perkasa, yang memimpin kami perang. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang kemudian membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus. Mereka tahu berita itu, mereka berjumpa dengan Yesus, tapi mereka tidak mampu mengenal Yesus. Menjadi pertanyaan bagi kita sebetulnya, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sejak kecil? Bagus. Berapa umur kita sekarang? 30 tahun? 40 tahun? 60 tahun? 70 tahun? Bagus. Pertanyaannya, adakah selama itu kita mengenal Yesus? Ataupun kalau kita mengatakan, ya saya kenal. Yesus yang mana? Yesus yang seperti kedua orang murid ini tadi, yang mengisi otaknya dengan konsep yang dia mau pikirkan tentang Yesus. Atau mau yang mana? Kalau kita mau benar-benar mengenal Yesus, kita harus melihat dari kitab suci, dari Alkitab. Hanya di sana. Jangan kita mengatakan aku mencari Yesus, tapi kita tinggalkan firman Tuhan. Kita tinggalkan kitab suci dan kita tidak mau dengar tentang Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang Yesus? Ayat yang 26. Ayat 26 mengatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jelas kata Tuhan Yesus. Hai kalian orang yang bodoh. Sekian tahun kalian menjadi muridku. Sekian kali aku bicara tentang siapa Mesias sebetulnya. Tapi kalian tetap dengan apa yang kalian pikirkan. Makanya dikatakan orang bodoh. Di sini bodoh bukan berarti mereka IQ-nya jongkok, bukan. Tapi mereka tidak bisa mengerti tentang Tuhan. Kita, kalau tadi saya katakan, kita bertanya pada diri kita, Yesus yang mana yang saya kenal? Yang saya katakan, inilah Tuhanku, inilah dia, juru selamatku. Ini yang harus kita terima, bahwa dia merelakan dirinya untuk mati. Apa yang aneh di sini? Tidak ada yang baru. Sejak sekolah minggu saya sudah dengar ini. Semua orang Kristen sejak kecil sudah dengar. Betul, kita sudah tahu. Tapi pertanyaan, cukupkah kita hanya tahu saja? Cukupkah saya hanya tahu tentang Yesus? Murid-murid yang tadi juga tahu tentang Yesus. Tapi mereka tidak bisa mengerti, tidak mengenal, ginosko. Hanya tahu. Itu tidak cukup. Tidak cukup kita hanya tahu tentang siapa itu Yesus. Jangan-jangan selama ini yang ada di konsep kita adalah Yesus yang di pikiran kita. Yang kita bayangkan begini, begitu, begitu. Betulkah? Ada diberikan firman Tuhan, kita sudah itu udah biasa, udah dari dulu saya tahu itu. Sekali lagi saya mau tanya, betulkah kita mengenal, bukan tahu? Ayat ini sudah berpuluh kali kita baca. Dan banyak ayat lain yang mengatakan bahwa Yesus harus mati, Yesus harus mati. Itu semua kita tahu. Kenapa? Kalau hanya tahu, semua orang juga tahu. Saya mau beri contoh. Ada 2 orang, ini sebenarnya ada ratusan, mungkin ada ribuan orang lain yang tahu tentang Yesus, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Ini saya hanya 2 contoh. Yang pertama itu, yang judulnya keterangan sana, Yesus kelemar-kelemar. Apa itu? Ini sebetulnya saya dapatkan dari YouTube. Ada seseorang yang berceramah tentang Yesus di YouTube. Jadi saya menonton itu. Dia mengatakan,
Kalau selama ini orang menggantungkan foto-foto tentang Yesus yang kalau dilihat wajahnya itu lembut, halus, sopan, itu tidak benar. Itu salah katanya. Yesus bukan begitu. Coba baca riwayat Yesus. Dia orang yang punya kuasa. Dia bisa melakukan apa saja. Nggak mungkin dia bisa kalah ini, lihat. Bisa ditangkap oleh orang Romawi, bisa dihukum oleh orang Romawi. Sehebat apa sih orang Romawi yang bisa mengalahkan Yesus? Jadi kalau gitu dia katakan Yesus tidak mungkin orang yang kelemar-kelemar begitu. Dia tuh adalah orang yang, jadi seperti bayangan murid tadi. Bayangkan, sudah 2000 tahun yang lalu sudah diingatkan Yesus memang harus seperti itu. Sampai sekarang masih ada orang yang tidak bisa mengerti itu, tidak mau menerima. Tahu? Iya. Tapi dia tidak bisa mengenal Yesus yang sebenarnya. Lihat Yesus memikul kayu salib, dia dipakukan di kasur, mengatakan, masa Yesus kelemar-kelemar begitu, melambai. No, Yesus pelimah perang. Yang menarik, dia mengatakan dalam ceramahnya, saudara mau tahu Yesus seperti apa? Dia tinggi besar. Tingginya itu 2 meter. Pedangnya pun besar. Dia pemimpin perang. Saya tidak tahu dari mana dia dapat ide itu, inspirasi itu. Dia meniru siapa begitu. Membayangkan Yesus sebagai panglima perang. Pemimpin rohani dibayangkan seperti pemimpin perang. Tapi itulah, itu dunia. Sampai sekarang itu masih ada. Nah, atau yang kedua itu. Yang kedua di sana, ini juga ceramah dari YouTube. Jadi ada seorang berceramah mengatakan begini. Banyak orang mengidolakan Yesus. Seolah-olah dia tuh orang yang hebat. Orang yang sempurna. Lalu dia mengatakan, coba kita baca Yohanes 8 ayat yang ke-11. Itu sebenarnya cerita tentang ketika Tuhan Yesus didatangi oleh orang-orang Yahudi yang membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Yang menarik ketika saya akan baca Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, jawabnya tiada ada Tuhan. Jadi Yesus bertanya pada kita, semua tahu cerita ini. Tapi ini yang saya mau katakan. Yesus bertanya pada dia, adakah yang menghukum kamu? Jawabnya, tiada ada Tuhan. Di sini. Kemudian dia mengatakan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Nah, ini yang dikutip oleh penceramah itu. Dia mengatakan, coba lihat. Manusia sejahat-jahatnya sekalipun, kalau dihadapkan pada perempuan yang berzina, pasti pikirnya hukum. Kan begitu. Kalau Yesus itu orang suci, dia tidak akan membiarkan kejahatan seperti itu terjadi. Di depan matanya. Ada orang ketangkap basah tapi tidak diapa-apakan. Itu omong kosong. Kenapa kita mau ikut sama Yesus yang seperti itu? Sampah masyarakat saja. Apa bedanya Yesus dengan si perempuan yang berzina kalau dia membiarkan perempuan itu? Saudara, apa ini? Inilah konsep Yesus yang dia bangun dalam pikirannya. Bahkan untuk itu dia sampai tega mengkorupsi ayat Alkitab. Kita baca baik-baik apa yang terjadi, apa yang ditulis oleh Yohanes pasal 8 ayat yang ke-11. Kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Tidak selesai di sana. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini pengampunan. Kalau Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau, itu namanya pembiaran. Tapi ketika dia mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat, itu pengampunan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang tidak bisa mengerti Yesus yang seperti ini. Orang-orang tidak bisa memahami. Mereka tahu itu ada, tapi tidak masuk akal kalau kemudian saya lanjutkan dan mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa. Itu sebabnya mereka menolak itu. Ini contoh. Contoh apa? Bahwa kalau hanya tahu saja itu tidak cukup. Tidak cukup hanya itu. Dari 2 contoh ini kita tahu sekarang. Pertama, kita harus tahu bahwa apa yang terjadi di Bukit Golgota itu bukan peristiwa kecil. Itu peristiwa yang tidak masuk akal. Ada orang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, tapi dihukum mati. Peristiwa Golgota bukan peristiwa sederhana. Oleh sebab itu tidak semua orang
mampu memahami itu. Otak manusia yang sudah rusak oleh dosa, yang isinya adalah kebencian, kemarahan, dendam, pembalasan, tidak akan bisa mengerti kalau dikatakan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oh, bukan. Yesus itu harusnya keras. Dia pimpin perang. Dia jadi panglima perang. Kalau ada orang jahat, hukum. Pancung kepalanya, potong tangannya, pukul dia. Itu namanya orang hebat. Tidak masuk akal. Mereka tidak bisa mengerti bahwa sebetulnya apa yang terjadi di Bukit Golgota itu adalah sebuah praktek kasih. Kasih yang sebenarnya. Selama ini kita bicara tentang kasih. Kita berdiskusi, kita berceramah, kita lakukan apa, berkhotbah, bukan mungkin tentang kasih. Tapi Yesus mempraktekkan kasih. Ini kasih yang sebenarnya, kasih yang nyata. Oleh sebab itu, kasih yang begini tidak akan mampu bisa dimengerti oleh otak manusia. Kita menjadi seperti dua murid ini aja. Atau kita menjadi seperti kedua orang yang saya berikan contohnya tadi. Orang yang tidak bisa memahami. Oleh sebab itu, peristiwa Golgota tidak cukup hanya menjadi konsumsi otak kita. Peristiwa Golgota harus menjamah hati kita. Itu berarti pertanyaan bagi kita. Apakah hati kita sudah dijamah oleh kasih yang terjadi di Bukit Golgota? Apakah hati kita sudah disentuh oleh kasih itu? Jangan hanya otak kita yang tapi hati kita ditangkap oleh kasih itu. Tanpa dijamah, disentuh oleh kasih Golgota, kita tidak akan bisa mengenal Yesus. Kita menjadi seperti kedua orang murid ini saja yang tidak tahu, melihat sosok Yesus di depannya tapi saya tidak mengerti siapa itu sebenarnya. Kenapa? Kenapa hati kita harus dijamah? Kenapa hati kita harus disentuh oleh kasih Golgota? Saya tadi mengatakan sebab tanpa sentuhan itu kita hanya menggunakan otak. Belum sampai ke hati kita, belum sampai perasaan kita terlibat di sana. Dalam perjumpaannya dengan seorang perempuan Samaria, kita pasti tahu cerita tentang dalam Yohanes 4, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, mereka berdiskusi tentang air, lalu kemudian Yesus mengatakan, seandainya kamu tahu, kamu sedang berbicara dengan siapa, pasti kamu akan minta air dari aku. Kan mula-mula Yesus minta air. Wah, mana mungkin, kata perempuan ini, mana mungkin kamu beri aku air, timbanya aja tidak ada. Ini timba ada di tangan saya, bagaimana kamu? Ayat 14 mengatakan, aku memberikan kamu air yang tidak kamu kenal sebelumnya. Tetapi barang siapa minum air yang aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ketika kita menerima air yang dari Yesus, kamu tidak akan haus lagi selama-lamanya. Selanjutnya dia kata, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau kita menerima air dari Yesus, bukan saja dahaga kita akan dipuaskan, tapi kita akan diubah. Sehingga kemudian kita jadi memancarkan air. Kalau kita melihat kasih Golgota, dan kita menerima, kalau hati saya disentuh, dijamah oleh kasih Golgota, maka bukan saja saya menjadi orang yang menerima kasih yang begitu besar, tapi kemudian kasih itu akan mengubah hati saya menjadi sumber kasih. Bapak Ibu Saudara, orang yang tahu tentang Yesus, dia akan bisa menceritakan siapa Yesus sebenarnya. Tapi orang yang mengenal Yesus, ginosko tentang Yesus, dia memahami dan dia tahu bahwa kasih Yesus itu yang menyelamatkan dia. Yesus memang harus dalam tanda kutip kelemar-kelemar. Tanpa itu Yesus tidak akan bisa menyelamatkan kita. Dia harus rela menjadi orang yang begitu, walaupun dia punya kuasa yang besar. Yesus harus mau tahan, diolok-olok, dikatakan kamu membiarkan perzinahan. Apa itu? Dia siap diejek seperti itu. Karena dia mau memberikan kesempatan kepada semua kita.
Itu kasih. Dan kalau kasih itu yang menyentuh kita, maka kita akan memiliki kasih itu juga. Kita tidak lagi menjadi penerima. Kita bukan jadi pencari kasih. Kita menjadi pembagi kasih kepada semua orang. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sekarang bertanya. Bukan apakah kamu tahu ayat 26? Tahu ayat 26. Tapi apakah kamu memahami ayat 26? Mengerti? Apakah kamu mengenal Yesus melalui ayat 26 itu? Ini kita jawab. Saya baru bisa mengatakan aku mengenal Yesus, aku mengetahui tentang Yesus kalau hatiku sudah diubah menjadi hati yang memancarkan kasih. Situasi sekarang ini ketika dunia sedang diteror oleh COVID-19. Kita tahu virus ini bukan hanya merusak kesehatan. Sekarang semua orang berjuang. Dokter, perawat, ahli-ahli obat, semuanya sedang berjuang bagaimana menyelamatkan nyawa. Tapi kita tentu sadar, pemerintah sudah katakan, tokoh-tokoh sudah mengatakan, itu hanya salah satu dampak dari COVID-19, kematian. Tapi bukan hanya itu. COVID-19 bukan hanya menghancurkan nyawa, bukan hanya menghilangkan nyawa, tapi dia menghancurkan hidup manusia. Dia menyerang ekonomi. Ekonomi menjadi hancur. Dan kita tahu kalau ekonomi hancur, pasti penderitaan, kemelaratan, kemiskinan, kelaparan, itu akan menjadi bagian dari hidup manusia. Dunia sekarang sedang bersiap-siap menghadapi itu. Ahli-ahli pengobatan berjuang bagaimana bisa menyembuhkan itu. Tapi juga ahli-ahli ekonomi dan semuanya sedang bagaimana kita menangkal dampak dari itu semuanya. Kehancuran ekonomi. Kita harus akui bahwa dalam waktu dekat mungkin kemiskinan akan bertambah. Penderitaan akan semakin banyak. Orang kelaparan akan menjadi semakin banyak. Apa hubungannya dengan kita? Adakah? Ada. Kalau kita punya kasih, kalau dari hati kita sudah mengalir kasih yang dari Tuhan, kasih Golgota yang kemudian masuk dan mengalir dari hidup kita, kita akan peduli dengan mereka. Dalam Matius 25, Matius 25 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40 dikatakan di sana, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu berkata, akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Di slide ini saya sengaja potong-potong, saya singkat. Tapi ini saya kira kita semua sudah tahu, ini adalah ketika Tuhan Yesus mengajar mereka tentang tanggung jawab sosial kita. Bahwa manusia, bahwa orang percaya punya tanggung jawab sosial terhadap sesamanya. Mari, kenapa kita tidak lakukan ini? Kita tidak mengatakan bahwa aku sudah menerima kasih dan aku sudah menjadi sumber kasih. Sementara kita tidak peduli dengan kehancuran yang mulai kelihatan. Bahkan sekarang belum mencapai puncak pandemi COVID-19. Tapi dia sudah kelihatan dampaknya. Itu berarti menjadi tanggung jawab kita untuk terjun, untuk terlibat langsung, bukan hanya melihat, bukan hanya menjadi penonton, bukan hanya memikir bagaimana saya selamat, tapi bagaimana juga orang lain bisa selamat. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya hanya punya 2 tangan, Tuhan. Mana mungkin saya bisa menyelamatkan dunia dengan bencana kelaparan, bencana kemiskinan seperti dengan hanya 2 tangan saya, Tuhan. Betul. Tuhan tahu kita hanya punya 2 tangan. Tapi saya melihat kita lihat kisah para rasul. Ini ketika
Rasul Petrus bertemu dengan seorang pengemis. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6. Petrus berkata, ini ketika pengemis itu minta, tolong aku kelaparan. Aku minta uang untuk beli makanan. Minta uang untuk beli pakaian dan selanjutnya barangkali kita tidak tahu. Tapi dia mengemis pada Petrus. Apa kata Petrus? Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Seperti kita. Tuhan, aku tidak punya apa-apa. Hanya ada 2 tanganku saja Tuhan. Benar. Tapi Petrus katakan, aku tidak punya semuanya. Tapi apa yang kupunyai, aku berikan kepadamu. Kita percaya, kita bukan hanya punya 2 tangan saja. Pasti ada sesuatu yang lain yang kita bisa berikan. Kita lihat di sini Paulus, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Dia tidak punya emas, dia tidak punya perak. Tapi dia punya kuasa yang Tuhan berikan kepadanya. Maka dia bisa menolong orang ini. Dia tuh tidak punya apa-apa. Dia hanya punya 2 tangan seperti kita, punya 2 kaki seperti kita. Tapi dia punya iman. Mungkin kita masih mengatakan, oh tapi Tuhan, iya. Petrus tidak punya emas, tidak punya perak. Tapi dia punya iman. Lah saya Tuhan, saya tidak punya emas, perak. Saya tidak punya pengetahuan pengobatan. Saya bukan dokter, saya bukan perawat. Bahkan saya tidak punya karunia menyembuhkan Tuhan. Belum pernah seumur hidup saya berdoa dan orang lain menjadi sembuh. Lalu apa yang bisa saya berikan Tuhan? Pertanyaannya, betulkah tiada yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Kalau saya tidak punya emas, saya tidak punya perak, saya tidak punya pengetahuan pengobatan, bahkan saya tidak punya talenta untuk menyembuhkan orang lain dengan doa saya, betulkah saya tidak bisa berbuat apa-apa? Kita ingat tentang Musa. Keluaran pasal 4 ayat yang kedua. Ini ketika Musa dipanggil oleh Tuhan. Musa menolak. Tuhan, siapa sih aku ini Tuhan? Aku bukan orang yang petah lidah. Aku bukan orang yang mahir berbicara. Bagaimana mungkin saya bisa menjadi utusan Tuhan? Aku juga bukan siapa-siapa Tuhan. Apa kata? Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Lihat, ketika Tuhan mengutus Musa dan dia bertanya, apa yang ada di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Baik, kata Tuhan, dengan tongkat itu kamu akan menghancurkan musuh-musuh bangsa Israel. Dan kita tahu dengan tongkatnya dia mengalahkan ular-ular ciptaan penyihir-penyihir Mesir. Dengan tongkatnya dia membelah laut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini mau mengatakan bahwa kita tidak punya alasan. Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Tidak ada. Tidak punya emas, mungkin ada perak. Tidak punya perak, mungkin kamu punya pengetahuan pengobatan. Tidak punya juga, mungkin kamu punya iman bisa berdoa untuk orang. Kalau kamu tidak punya, ada apa? Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan bertanya apa yang ada di tanganmu? Karena Tuhan tahu siapa Musa. Musa adalah gembala. Tuhan bukan tidak melihat bahwa Musa sedang pegang tongkat. Bukan. Tapi Tuhan mau Musa nyatakan di depan Tuhan, ini yang aku punya. Karena itu dia katakan tongkat. Dan kita tahu tongkat. Mungkin ada yang, tapi Pak Pendeta dalam Keluaran 14 ayat 21 tidak dikatakan dengan tongkat, Pendeta. Coba kita buka, silakan dibuka Keluaran 14 ayat 21. Hanya dikatakan, maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan laut itu semalam-malaman terbelah oleh angin. Saya katakan haleluya. Dengan tangan kosong Musa membelah laut. Itu berarti dengan tangan kosong. Kalau memang kita tidak punya apa-apa, dalam nama Yesus kita akan belah semua pergumulan, penderitaan, gunung-gunung yang menghadang, gunung penderitaan, gunung kesulitan, gunung kelaparan, gunung apapun, dalam nama Tuhan. Bapak saudara, terakhir saya hanya mau mengatakan begini. Kita sering
berdalih, Tuhan saya tidak punya apa-apa. Tapi Tuhan mau katakan pada pagi ini, kamu punya apa yang ada di tanganmu. Kamu gunakan itu. Mungkin panitia Paskah mengatakan, Tuhan, kalau seandainya Tuhan datang pada panitia Paskah, apa yang kamu punya? Ini Tuhan, ada dana sosial. Kami sudah siapkan dalam kepanitiaan. Ada dana untuk menolong orang-orang sakit, orang-orang kesusahan. Selesai? Betul. Tapi mungkin Tuhan tidak langsung mungkin dia akan tanya lagi. Apa yang ada di tanganmu? Ya tadi sudah. Tuhan hanya mau tahu betulkah hanya itu? Ingat ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus sesudah kebangkitan, bertemu di tepi pantai Tiberias. Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakan domba-dombaku. Baru sejenak tanya lagi, sampai 3 kali bertanya. Kenapa? Karena Tuhan mau Simon menjawab dengan jawaban yang jujur. Mungkin juga itu berjawab pada kita, saya kata adik. Mungkin Tuhan tanya, panitia Paskah, apa yang ada di tanganmu? Ini Tuhan, ada dana sosial. Sudah kami serahkan. Mungkin nanti Tuhan tanya, panitia Paskah, apa yang ada di tanganmu? Oh iya betul Tuhan ada. Ini ada dana untuk sewa tenda, sewa kursi, sewa taman ada 750.000, sewa lampu ada 600.000. Oh ternyata masih ada. Mungkin Tuhan tidak puas, dia akan tanya, panitia Paskah, ada apa di tanganmu? Iya Tuhan, ini ada uang konsumsi untuk latihan. Harusnya kami ada dramanya dalam perayaan Jumat Agung dan Paskah. Nah ada perlu latihan paduan suara atau ada konsumsi Tuhan hanya beberapa ribu. Serahkan. Baik saudara, ini hanya mau mengatakan bahwa ada banyak hal ternyata yang kita bisa serahkan. Tuhan hanya mau kita jawab jujur. Adakah kasihku sudah menyentuh hatimu? Menjamah hatimu? Jika kamu memiliki kasih. Kalau kamu memiliki kasih sekarang, bawa apapun yang kamu miliki. Seberapapun itu. Jangan berbicara tentang jumlah. Jangan berbicara tentang kuasa. Jangan berbicara tentang kepandaian. Bicara tentang apa yang kamu miliki. Kamu bawa dengan kasih Golgota yang sudah aku curahkan padamu. Itu berarti kita semuanya. Bukan hanya panitia Paskah. Yang bukan panitia Paskah jangan senyum-senyum. Wah bukan saya yang ditanya Tuhan. Oh Tuhan sekarang tanya. Mungkin panitia Paskah bilang, oh Tuhan memang itu ada tapi duitnya masih di jemaat Tuhan. Belum sempat kami kumpulkan. Maka sekarang Tuhan kata, jemaat. Mana uang yang kamu sudah siapkan untuk menyumbang untuk panitia Paskah. Kumpulkan itu. Dengan tongkat kita akan belah dunia. Bahkan dengan tangan kosong sekalipun. Kita percaya kita akan hancurkan gunung di depan kita. Amin. Kita berdoa, naikkan doa syafaat kita. Silakan song leader kita iringi dengan lagu El Shaddai. Kita persiapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Kita ingat kasih Golgota yang sudah datang menjamah menyentuh hati kita. Dengan kasih itu kita mau datang pada Tuhan, berserah diri. Usah ku takut, Allah menjagaku. Bapa di dalam surga, dalam situasi seperti sekarang ini Bapa, kami tahu betapa rapuh manusia. Kami tidak mampu berbuat apa-apa. Ketika Tuhan mengizinkan
COVID-19 hadir dalam kehidupan kami, manusia kalang kabut. Kami tidak mampu menolong diri kami. Bapa dalam surga, ribuan nyawa sudah pergi, kalah oleh COVID-19. Bapa dalam surga, hanya Tuhan harapan kami. Sekarang kami tahu Bapa, kasih Golgota bukan saja menebus kami dari dosa, tapi kan mampu membebaskan kami dari semua beban dosa, semua kutuk dosa yang sudah diangkut, sudah dipikul oleh Yesus di Bukit Golgota. Ini yang menjadi harapan kami. Oleh sebab itu Bapa, hari ini kami semuanya anak-anak Tuhan, kami datang memohon kekuatan dari Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa Yesus yang jauh lebih besar dari COVID-19 akan menyelamatkan kami. Bapa, kami hanya berharap pada kuasa Tuhan. Berilah hikmat kepada para ahli kami, para pakar kesehatan, untuk mereka boleh menemukan cara yang terbaik. Tuhan beri mereka terang akal budi kepandaian, mampukan mereka Bapa, pakai tangan mereka, para dokter, perawat, petugas semuanya Bapa, untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi kami semuanya. Bapa, kami menangis, kami takut, kami khawatir dari hidup kami Bapa. Tapi hari ini kami tahu Yesus sudah mati bagi kami, maka kami akan hidup. Bukan saya hidup yang nanti Bapa, tapi saat ini kami percaya kehidupan itu akan menjadi milik kami. Bapak, ajar kami untuk boleh berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Bapak, kami menangis, kami tidak tahu apa yang bisa kami lakukan. Tapi kami berserah pada kuasa Tuhan. Lindungi kami semuanya. Lindungi saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, sahabat-sahabat kami. Lindungi mereka yang bekerja untuk melayani kami Bapak. Kami percaya malaikat-malaikat Tuhan sungguh banyak untuk boleh mendampingi kami satu persatu. Setiap kami akan didampingi oleh malaikat Tuhan, para dokter, perawat, aparat keamanan, tentara, polisi, semua orang yang Bapak pakai, bahkan kami semuanya. Oleh sebab itu Bapak, biarlah malaikat-malaikat Tuhan datang dan mengurung kami, menudungi kami dengan kuasa Tuhan, sehingga COVID-19 boleh lewat. Dan Bapak, di atas semuanya, biarlah kami boleh menyadari bahwa hanya Tuhan menjadi harapan kami. Tuhan harapan kami. Jangan biarkan kami Bapak. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami hanya dalam tangan-Mu saja. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Bapak, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang kelaparan. Bapak, pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan, membawa makanan bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang kedinginan, Bapak, pakai kami untuk membawa pakaian untuk mereka. Mereka yang kesepian, Bapak, bawa pakai kami untuk boleh jadi penghibur bagi mereka. Kasih Tuhan kini boleh memancar dari hati kami dalam semua gerak kami, bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Bapa dalam surga, pakai kami Bapa. Kami siap menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari yang makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan tentang persembahan yang diambil dari Mazmur pasal 96 ayat yang 7 dan yang 8 yang berbunyi demikian. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum persembahan kita derek, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau tidak menahan anak-Mu sendiri, melainkan menyerahkan Dia kepada kami sekalian. Dan sertanya Engkau mengurniakan segala sesuatu kepada kami. Terimalah persembahan ini yang kami bawa kepadamu, dan tolonglah supaya kami menyerahkan diri kami seluruhnya kepadamu untuk melayani Tuhan dengan sukacita di dalam Roh Kudus. Amin. Sementara persembahan kita dikumpulkan, jemaat menyanyi dari NKB nomor 197. Bait yang pertama seterusnya, besarlah untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku. Bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menerpa, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhnya tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Pakailah hidup kami. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat silakan duduk kembali. Sebagai lagu penutup, kita memuji Tuhan dari Tumet Leot ungkup nomor 41 bait yang pertama, Talanjak Kami Mudi. Sampai yang kami haut jemput Tuhan, kami kasih senyum indra. Ate amirue kami ramai, haut merayu dayamu. Nagaere
Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ketika kita tiba di jalan yang sulit, hati menjadi begitu cemas. Kadang bertanya, Tuhan, Kau ada di mana? Padahal Dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang